Yo, sebenarnya di video ngopi ini gue pengen ngomongin soal seblak. Katanya lagi trending di Thailand dan orang-orang sana lagi tergila-gila sama masakan Sunda yang satu itu. Lu bayangin gitu ya, saking tergila-gilanya ya, banyak banget konten kreator mukbangers dari Thailand yang ngebuat video tentang betapa nikmatnya makan seblak. Terus abis itu diketahuin sama orang-orang Indonesia sampai pada akhirnya jadi berita nasional. Ya. Kayak misalkan dari iNews ID nih, judulnya seblak go internasional jadi makanan favorit Thailand, ini faktanya. Terus dari Food, Detik Food, seblak mendunia kini jadi makanan viral di Thailand. Bahkan kalau misalnya lu search dengan keyword seblak Thailand, lu bakal menemukan di TikTok banyak banget video-video orang-orang Thailand yang jatuh cinta banget sama seblak. Bahkan mereka bener-bener buat varian terbaru dari seblaknya sendiri gitu loh. Nambah-nambahin kan biasanya seblak kayak gitu ya, diimprovisasi kan, ditambahin enoki, ditambahin telur, ditambahin ceker, dan masih banyak lagi lah. Ketika gue pengen ngebahas ini tiba-tiba ada satu komentar yang menarik banget buat kita bahas bareng-bareng ya. Please jangan diserang, please jangan disaltin, please jangan dihujat gitu lah. Karena ini video ngopi, semua orang bebas untuk berpendapat gitu ya. Karena ini juga opini orang-orang kan, kita nggak bisa ngebuat itu seolah-olah salah dan pendapat kita sendiri yang benar gitu loh. Tapi ini menarik banget karena ini mempertanyakan apa yang gue lakuin ya. Jadi komentar ini muncul di video terbaru gue ngopi yang ngomongin soal aturan terbaru pemerintah mengenai bebas pajak PPh di bawah 10 juta. Ini video ngopi ya, nge-share tentang berita baik dari pemerintah. Meskipun pada akhirnya ada beberapa informasi yang gue coba cari tahu sendiri, gak cuman lihat judul doang, sampai pada akhirnya gue bisa tahu informasi tambahan apa yang gue dapat terkait adanya berita ini. Gue juga coba buat baca beberapa artikel-artikel lain buat melengkapi, biar seenggaknya ketika gue menyampaikan ke lu semua ya, informasi itu utuh. Gak cuman dari judul doang, tapi gak jarang juga di video ngopi yang lain gitu ya, ada beberapa informasi tambahan yang bisa lo lengkapi. Jadi ini ngopi nih bener-bener kayak simbiosis mutualisme lah antar penonton dan juga gue sendiri sebagai kreator gitu. Dan ternyata ketika gue cari tahu artikelnya, gue menemukan informasi terbaru yang pada akhirnya ngebuat ya mungkin berita ini gak naik gara-gara gak semua orang bisa merasakan bebas pajak PPh di bawah 10 juta. Cuman 2 sektor doang ya, yang pertama sektor padat karya dan yang kedua pariwisata. Ya menurut gue gak masalah ya, itu tetap hal yang bagus untuk diinformasikan. Tapi ada komentar yang membuat gue mempertanyakan apa yang gue lakuin. Ini komentarnya penonton tersayang gue ya, namanya Om Equinos TV. Gue pin sengaja biar gak hilang gitu komentarnya, biar gue gak lupa kalau misalnya ada komentar ini. Beliau bilang basically, kok bisa lu ngomongin aturan cuma based on baca artikel doang bang? Terus dibuat konten pula, kenapa lu ngomonginnya nggak sambil nyari dasar hukum yang terbaru? Kayaknya konten kreator Indo semuanya gini kak. Ini nanya ya, jadi please nggak yang marah-marah gitu. Beliau cuma mempertanyakan apa yang gue lakuin dan gue juga penasaran. Iya, izinkan gue untuk menanggapi ini semua. Ya, beliau bilang kalau misalkan kenapa gue bisa ngomongin aturan ini cuma based on baca artikel doang. Ini agak sedikit mengganggu buat gue. Karena apa? Karena apakah baca artikel itu nggak cukup untuk kita bisa ngomongin sesuatu, untuk bisa kita ngomongin aturan gitu ya? Apakah kita harus belajar dulu sampai S3, buat penelitian, baru kita boleh ngomongin? Ya, apakah orang-orang yang ada di jalan, apakah orang-orang yang emang coba buat presentasi gitu ya, nggak ada gelar sama sekali gitu ya, untuk ngomongin aturan, itu baca artikel aja nggak cukup? Gue rasa gitu ya, hampir setiap konten kreator, entah itu di Indonesia ataupun entah itu di luar negeri, itu mereka ngebuat video kayak gini based on baca artikel gitu loh. Dan di tengah kondisi dimana masyarakat itu malas dan juga mager banget baca artikel ya, baca isi berita yang lengkap, gue rasa gitu ya, apa yang gue lakuin ini harusnya fine-fine aja gitu. Ini menurut opini gue, sekali lagi. Kalau misalkan opini kalian bilang, enggak bang, lu salah bang, emang lu harus punya gelar tertentu gitu. Oke, gue menerima gitu ya. Terus beliau juga bilang kayak dibuat konten. Ya basically, biar gak rugi-rugi waktu amat. Dan ini hak gue gitu buat ngasih tahu. Kenapa lu ngomongin ya gak sambil nyari dasar hukum yang terbaru. Nih, sorry kalau misalnya gue takut keliru gitu ya dalam menginterpretasikan kalimatnya. Gue gak ngerti apakah ngomongnya itu dasar hukum atau dasar aturan gitu ya. Karena kita lagi gak ngomongin hukum gitu. Kita ngomongin soal aturan yang emang dibuat sama pemerintah. Kalau misalnya beliau bilang gak sambil nyari dasar aturan yang terbaru, gue nyari. Di video ini gue bilang sendiri gitu ya, kenapa berita lama ini akhirnya naik lagi gitu loh. Karena ada revisi dari aturan sebelumnya. Gue ngomong itu jelas di video ini.
Tapi somehow tetap dikomentarin dengan bilang kenapa lo ngomonginnya nggak sambil nyari dasar hukum yang terbaru. Please kalau misalnya gue salah interpretasin kalimatnya beliau gitu ya, bisa koreksi gue di kolom komentar, oke? Karena menurut gue ya, dengan video gue yang ini, terus habis itu gue nyari tahu gitu, kalau misalnya emang udah ada dasar hukumnya, dasar aturan dan juga aturan terbarunya, gue rasa informasi gue cukup lengkap gitu loh. Lagian nyari dasar hukum yang terbaru tuh maksudnya apa dah? Mau hukum yang terbaru atau dasar hukum gitu kan, bingung juga. Terus terakhir beliau bilang kayaknya konten kreator Indo semuanya gini kan, enggak. Lu kan juga konten kreator nih gue lihat di channelnya kan. Lu nggak ngebuat konten yang sama dengan gue. Lu kan buat gameplay Genshin. Lu kan saudara pergensinan gue. Gue juga main Genshin coy. C6 sama Fuika. Anjay. Ya gitu loh maksud gue. Dari komentar ini gue langsung coba buat bertanya ke semesta gitu ya. Apakah mengklarifikasikan informasi terus gue jadikan video itu adalah hal yang keliru gitu loh. Cuman setelah gue ngeliat komentar-komentar orang yang lain gitu ya, dimana banyak banget gitu yang berbeda ya, kayak misalkan Pak Asep bilang secara realita dunia kerja semua karyawan UMR atau di bawah 10 juta pada pajaknya, sebenarnya yang korupsi ada banyak banget gitu. Ya masih banyak pendapat-pendapat beragam yang ngebuat gue pada akhirnya tetap termotivasi untuk membuat video ngopi ini, karena dasarnya emang gue bertujuan untuk menjadikan video ini wadah biar kita diskusi bareng-bareng gitu loh. Sorry kalau misalnya gue harus pakai komentarnya Om Equinox gitu ya, karena ini interesting banget menurut gue. Ya selain itu ada komentar lain kayak misalkan Setis Feddani yang beliau bilang kabar baik, tentu sisakan wadah untuk skeptis biar tidak terlalu kecewa kalau yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Betul. Selalu berikan ruang ketidakpercayaan dan juga menurunkan ekspektasi serendah-rendahnya biar kita nggak terlalu berharap gitu ya. Kasian buat orang-orang yang berharap dengan berita ini yang katanya wih bebas pajak 10 juta tapi ternyata pekerjaan dia nggak termasuk, ya nggak sih? Taufik beliau bilang kayak hal sederhana yang bisa dilakukan pemerintah agar buruh tidak nuntut naik gaji, berantas korupsi, tekan inflasi, turunkan nilai rupiah terhadap USD, dan itu hal yang mustahil dilakukan karena hal itu cuma terjadi di sendiri. Ya ada yang satir juga, ada yang mengasih kritik juga gitu, masih banyak ya. Terus kemudian ada komentar bagus dari King Gen Koshu. Beliau bilang, by the way, industri padat karya tuh industri yang membutuhkan banyak SDM biar bisa jalan. Betul. Istri gue bahkan pernah kerja di garmen. Alasan kenapa gak diterapin ke semua sektor, ya biar fokus ke sektor tertentu yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dan biar banyak orang yang makin minat buat kembangin industri padat karya. Kalau berhasil, harusnya bisa banyak tenaga kerja yang terserap. Sisanya tergantung pengembangan SDM-nya gimana. Biar gak ketinggalan kebutuhan industri dan seberapa banyak minat masyarakat buat serius kembangin industri padat karya. Sebenarnya concern gue satu. Ini subsidi pajak cuman bertahan 1 tahun doang untuk ngebikin industri padat karya gitu ya. Dalam jangka waktu 1 tahun itu PR banget sebenarnya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat plus minusnya tetap ada gitu, tapi balik lagi ada apresiasi yang bisa harus kita lakuin gitu loh. Lu juga banyak menemukan komentar-komentar lain gitu yang kayak okay, this is a good thing from pemerintah gitu, tapi nggak jarang juga ada yang bilang kayak oh ternyata ini informasi kalau misalnya baca judul beritanya doang tai. Ya, banyak di sini dan gue suka keberagaman ini gitu loh. Maksudnya masih fine-fine aja lah, bukan cuman ngehardik doang gitu loh. Jadi intinya gue bakal tetap ngelanjutin video ngopi dan terima kasih banyak atas komentar Equinox untuk tetap membuat gue teguh dalam menyampaikan informasi apa yang bisa gue kasih tahu. Sorry banget kalau misalkan gue nggak bisa nge-supply informasi dengan linear apa yang gue pelajari gitu ya selama kuliah dan segala macam, cuma beberapa kali doang. Tapi ya gue cuma pengen berbagi concern doang biar seenggaknya itu orang-orang pun tahu gitu ya apa yang seharusnya bisa jadi fokus untuk kita semua. Untuk mengakhiri video ngopi ini gue bakal fokus lagi ke tema seblak. Lu tahu nggak sih? Ada salah satu member boyband legendaris ya dari Smash, yaitu Rafael. Lu tau Rafael nggak? Main karakter di sitkom, bukan sitkom ya, di sinetron Cinta Cenat Cenut ya. Dia udah terkenal bukan jadi Rafael Smash lagi, tapi Rafael Seblak. Dan lu harus tahu ini alasan kenapa Seblak pada akhirnya banyak banget diminati coy. Gila, lu bahkan bisa ngeliat sendiri tuh, satu video shortsnya Rafael bisa sampai 76.000 orang yang lihat coy. Kita langsung coba. Anjir, ini seblak ulek lagi, ini seblak original coy. Bersama yang gak ngeh gitu ya. Jadi seblak itu harusnya gak ada kuah. Seblak tuh bener-bener kayak diulek gitu. Terus habis itu pada akhirnya dimodifikasi biar seenggaknya ya lebih gampang buat buat gitu ya. Guys tinggalin. Ini mah
semerbak harum mewangi terus kenyal-kenyal. Semakin lama gue ngeliat Rafael makan seblak, semakin gue sadar kalau misalnya beliau nyunda banget gitu. Mau udah pernah diundang ke Clinton lagi aja, lucu banget. Damn. Apakah kalian semua suka seblak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena gue sendiri secara pribadi suka seblak ya. Meskipun ada beberapa seblak yang gue kurang suka juga gitu. Apalagi kalau misalnya too much improvisasi gitu. Kayak nenek gue kalau misalnya bikin seblak biasa ditambahin kepala ayam. Lu bayangin seblak ditambahin kepala ayam gitu. Ceker masih gak masak kepala. Enak ini enak. Enak sih ya. Tapi kelihatannya kayak god damn. Cuman tetap ya kalau misalnya lu semua pengen tahu rekomendasi seblak gua gitu ya, lu bisa coba buat beli yang Kilafood tuh, itu enak tuh seblaknya. Ini bukan sponsor tapi ini bisa gue beli gitu. Terus kalau misalnya emang sesekali ya tiap minggu atau tiap bulan gue pengen nyeblak, gue biasanya langsung beli yang instan kayak gitu. Gak yang repot harus ngulek kunyit dulu dan segala macem ya. Beda dari mungkin video ngopi pada kesempatan ini. Sorry banget kalau misalnya gue terlalu banyak yapping. Sorry banget kalau misalnya ada opini gue yang terlalu mengganggu gitu sama Equinox. Semoga tetap betah nontonin video ngopi ini. Sampai jumpa lagi di next konten. Itu ide gue. Sampai jumpa. Bye bye.